Pemirsa, kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus bergulir. Polisi telah memeriksa Jokowi dan menganalisis data forensik ijazah yang hasilnya akan segera diumumkan pada minggu ini. Polisi juga akan segera melakukan gelar perkara untuk memastikan keaslian dari ijazah Jokowi. Sementara itu pihak Universitas Gadjah Mada sebelumnya telah memastikan keaslian dari ijazah Jokowi. Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan narasumber Andra Ben Reinhardt Pasaribu yang merupakan tim dari kuasa hukum Joko Widodo. Selamat sore Bang Andra. Selamat sore Mas Adit. Baik, Bang Andra, ini kan hasil uji forensik akan segera diumumkan, kemudian polisi akan melakukan gelar perkara. Lalu langkah seperti apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum selanjutnya? Ya, tentunya dari kami juga sangat menunggu hasil dari lapor nantinya, yang harapan kami sih seharusnya sudah dalam waktu yang dekat ini ya, karena kemarin ijazahnya sudah dikembalikan oleh pihak kepolisian gitu loh. Karena apapun hasil dari lapor ini akan sangat menentukan jalannya perkara ini. Seluruh permasalahan ini semuanya ditentukan dari hasil lapornya nanti, Mas. Jadi dari kami pun sangat berharap, karena dari kami dan Bapak sangat meyakini tidak ada hal yang palsu dalam hal ini, sehingga ya kami sangat berharap semoga hasilnya pun bagus gitu, Mas. Baik, ketika hasilnya bagus, misalnya dinyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini merupakan ijazah asli, harusnya sudah selesai sampai di situ atau tetap akan berlanjut sampai di persidangan? Ya, kalau memang hasilnya itu nanti dari lapornya menyatakan identik, ya kan kalau lapor itu tidak bilang ini asli atau palsu ya, tidak ada satupun hanya putusan pengadilan yang bisa identik gitu bahasanya. Kalau hasilnya bagus ataupun identik kan berarti sudah jelas kan. Berarti sudah jelas bahwa fitnah-fitnah yang dilontarkan oleh oknum-oknum semuanya itu telah terbantahkan. Sehingga dumas mereka yang di Bareskrim seharusnya sih henti ya, karena memang sudah dinyatakan bahwa ijazah ini adalah identik. Baik, tapi kan dumasnya tidak hanya satu nih. Kalau dumas soal keaslian ijazah berhenti, lalu dumas yang dari pihak Pak Jokowi kepada pelapor seperti apa? Jadi kalau untuk Pak Jokowi itu kan memang melakukan pelaporan di Polda Metro Jaya. Tetapi memang serangkaian peristiwanya itu menerangkan ada yang dilakukan, yang diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Kemudian terlapornya sendiri itu dalam lidik. Nah, terkait hasilnya itu akan menguatkan, saya rasa ya, akan menguatkan proses di sana bahwa ijazah yang diributkan selama ini palsu itu, ya kan, ini sudah melalui hasil lapor dan telah dinyatakan identik, dan itu mungkin akan mempermudah proses penyidikan yang di Polda Metro Jaya. Baik, ini kan juga kita lihat ya di sini Dokter Tifa, kemudian ada Roy Suryo, dan satu orang lagi ini kan melaporkan ke Komnas HAM tuh. Artinya dia melaporkan bahwa hak dia berpendapat, kemudian menguji ijazah dari seorang pejabat dan seterusnya. Pandangan Anda seperti apa sebagai tim kuasa hukum? Ya, hak berpendapat itu kan boleh-boleh saja, Mas. Negara pun menjamin hal itu. Tapi kalau berpendapat itu sampai kelewat batas, membangun narasi-narasi yang negatif, melakukan fitnah, dan sebagainya, itu kan sudah di luar konteks kebebasan berpendapat gitu loh. Sedangkan kan sudah sampai pada laporan polisi ini kan ada proses yang telah panjang yang telah dilalui gitu loh. Saya saja ditunjuk menjadi kuasa hukum itu kami sejak tahun 2023. Bahkan sebelum 2023, 2019 ini bergulir masalah ini terus. Ijazah dibilang palsu 2023, lantas ada gugatan di PN Jakpus, dan sampai terakhir pun kami dari tim kuasa hukum telah melakukan 2 kali preskon. Ya, untuk mengingatkan untuk stop, tidak ada hal yang palsu, tolong jangan, ini sudah mulai kelewatan, ya. Ini sudah mulai menyerang harkat dan martabat Bapak, ya tolong di stop segala macam. Bahkan dari pihak UGM pun sudah menyatakan ini asli, tapi tetap aja fitnah-fitnah dilontarkan gitu, membangun opini yang ini. Saya ya tentunya kami sangat kecewa, apalagi Bapak kan secara tegas sudah menyampaikan di publik bahwa Bapak merasa harga dirinya telah diinjak gitu. Baik, lalu Dumas jadi sampai ke tahapan itu ya. Baik, Dumas di Polda Metro Jaya ini sasarannya jadi apa, Bang? Dumas di Polda Metro Jaya ini untuk menerangkan bahwa situasi satu,
tidak ada hal yang palsu. Ijazah yang diributkan selama ini tidak ada hal yang palsu. Kedua, ini akan menunjukkan bahwa begini loh, kalau memang tidak ada hal atau fakta yang belum diketahui mengenai sebenarnya bagaimana, kan nggak boleh kita main asal memfitnah-fitnah orang, ya kan? Fotonya diedit segala macem, terus dibilang ini udah gitu foto yang ditampilkan di itu kan juga didapat bukan dari source yang kredibel atau bukan difoto langsung oleh si pengedit atau yang menampilkan itu bukan dia foto langsung, lantas itu dia pun belum pernah lihat barangnya gitu. Itu semuanya hanya dari file digital, ya, lantas dibilang palsu. Ini kan, aduh, udah kelewatan lah, Mas. Gitu. Jadi ini memang Bapak ingin bilang, ya bagaimana Mas, masa Bapak diminta, ayo Pak Jokowi ijazah palsu, silakan tunjukkan. Ya kan nggak segampang itu, Pak. Ya, dan ini kan bisa jadi presiden. Orang semuanya bilang, kalau memang asli tunjukkan saja. Iya, kalau nggak ada masalah mungkin hal itu mudah gitu loh. Ya. Tapi ini kan sudah menimbulkan masalah, ya kan Mas. Ini sudah menimbulkan multi persepsi di tengah-tengah masyarakat. Apa masyarakat yang pendukungnya Pak Jokowi ataupun dunia internasional, apa kita nggak malu? Masa presiden kita dibilang punya ijazah palsu, ya kan? Baik. Ini kan hal yang udah kelewatan dan peringatan sudah kami tempuh, sudah kami bilang, tapi tetap aja masalah ini terus bergulir. Sehingga muncullah laporan polisi. Ya, peringatan sudah diberikan, kemudian muncul laporan polisi, berarti ini kan akan masuk ke ranah persidangan. Artinya tetap pelapor ini akan mengeluarkan dalil-dalil dan bukti yang mereka miliki. Lalu bukti seperti apa yang juga dimiliki oleh tim kuasa hukum untuk nantinya meyakinkan hakim di pengadilan? Apabila kasus ini terus berjalan sampai ke tahapan persidangan pun, seluruh bukti-bukti pada saat pelaporan sudah kami serahkan kepada penyidik di Polda Metro Jaya, gitu loh. Dan memang dalam proses penyidikan pun pihak terlapor berhak untuk menyerahkan bukti-bukti ataupun keterangan-keterangan untuk meringankan dia nanti, gitu loh. Nah, semua bukti itu akan disajikan di dalam meja persidangan nantinya. Ya, silakan gitu loh, dari pihak terlapor. Saya rasakan mereka dengan percaya diri, dengan penuh keyakinan mengutarakan bahwa ijazah itu palsu dengan argumentasi mereka, ya silakan aja itu dijadikan bahan dari pihak terlapor untuk melakukan pembelaan nantinya apabila sampai ke tahapan persidangan. Baik, Bang Andra, ini kan ada 2 laporan yang diajukan ya, satu ke Barreskrim, kemudian yang kedua ini ke Polda Metro Jaya. Nah, ada statement dari Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi sebetulnya sedih dengan kasus ini. Sebetulnya sorotan sedihnya Pak Jokowi terhadap kasus ini kemana? Ke ijazah palsunya atau lebih ke fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang melaporkan Pak Jokowi ini? Saya rasa yang Bapak sampaikan itu ada kesedihan hatinya itu adalah terkait keseluruhan apa yang terjadi saat ini, Mas. Gitu. Sebenarnya Bapak itu nggak mau lapor, gitu loh. Bapak itu benar-benar, karena gini, bayangkan yang tadi saya sampaikan ya, dari 2019 atau 18 sampai ada gugatan sampai dengan 2025 ini pun, Mas, Bapak tuh masih benar-benar, aduh, masa saya lapor. Tapi selama ini saya diam, terus saya dihina, terus saya difitnah-fitnah, bahkan udah semakin tidak terkontrol gitu kan. Nah, Bapak sedih harus menempuh jalur hukum ini. Ya. Sebenarnya dia sedih untuk menempuh jalur ini, tapi hal ini terpaksa untuk jadi pembelajaran bahwa gini loh, tidak boleh kita sembarang itu untuk menuntut orang membuka data pribadinya ke muka umum. Gitu. Apalagi dengan situasi seperti ini, bayangkan ada seorang pejabat atau menteri atau siapapun dia, terus hanya datang di demo, terus ijazahmu palsu. Loh, palsu gimana? Ya udah tunjukin. Ya. Apa gitu. Dan Bapak sebagai mantan presiden Indonesia, seorang tokoh bangsa, Bapak harus memberikan contoh, Mas. Kalau memang orang meributkan itu lantas kucuk-kucuk Bapak liatin, besok-besok semua pejabat di negeri ini bisa diperlakukan hal yang sama. Baik. Gitu kan. Orang bisa sembarangan aja datang. Itu Pak Jokowi aja mau menunjukkan, masa Bapak tidak. Nah, itu kan akan menjadi presiden yang sangat buruk nanti. Baik, Bang Andra, kalau misalnya gini, katakanlah saya pakai analogi ya. Misalnya tadi ketika dikatakan hasil uji lapor ini dinyatakan bahwa ijazah ini identik. Kita tidak bilang asli tapi identik. Terus keputusan dari hakim di pengadilan menyatakan bahwa ijazah ini asli. Apakah juga nantinya akan dibuka ruang bahwa Bapak ini akan memaafkan orang-orang yang melaporkan dirinya gitu terkait dengan ijazah palsu dan seterusnya, karena ya sudah masyarakat sudah tahu bahwa ijazah itu memang benar-benar asli. Apakah sampai goalsnya di situ atau harus ada yang masuk bui nih untuk memberikan efek jerah?
Mohon maaf Mas, saya belum bisa berkomentar mengenai apa nanti keputusannya Bapak ya. Apakah ya ini bisa berdamai apa tidak? Tapi itu nanti mungkin saya lihat itu nantilah. Perkara ini masih sangat apa ya, masih sangat awal bergulirnya, masih awal banget, masih tingkat penyelidikan, dan saya juga belum tahu Mas apakah ini akan lanjut ke tahapan persidangan apa tidak, dan itu ya sekarang sudah ada proses laporan polisi yang sedang berjalan, dan kami selaku tim kuasa hukum menyerahkan seluruh proses, dan kami pun tidak mau berkomentar terlalu banyak, jangan sampai mengganggu jalannya proses penyidikan, Mas. Baik, proses hukum ijazah dari Pak Jokowi ini terus berlanjut. Terima kasih Bang Andra Reinhardt Pasaribu telah berbagi informasi kepada kami. Sehat dan sukses selalu. Ya.